Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang dahsyatnya khasiat ayat 1000 dinar. Dalam men-share video ini, selain saya mendapatkan ijazah dari ba'dul masyayikh, saya juga membaca di 4 kitab yang berhubungan dengan ayat 1000 dinar. Yang pertama, saya baca di kitab Tafsir As-Sawi, juz 4 halaman 215. Kitabnya seperti ini. Kemudian yang kedua di kitab Al-Jawahirul Khamsah, ada di halaman 51. Kitabnya seperti ini. Dan yang ketiga di kitab Kashfi Kurabil Makrubin, ada di halaman 291. Kemudian yang keempat di kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, ada di halaman 123. Kitabnya seperti ini. Sebelum saya menyampaikan tentang ayat 1000 dinar, tentang khasiatnya atau faidah-faidahnya, juga tentang cara mengamalkannya, terlebih dahulu saya akan bacakan satu hikayat tentang asal mula ayat ini dinamakan ayat 1000 dinar. Dihikayatkan di kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais, halaman 123. Raqiba qaumun safinatan fil bahri, fadhahara lahum syakhsun ala wajhil ma'i, faqala li kalimatun abi'uha bi alfi dinarin. Saya akan persingkat saja supaya tidak terlalu lama waktunya. Jadi dihikayatkan di kitab Nuzhatul Majalis, zaman dahulu ada sekelompok pedagang pulang dari berdagang, sedang naik perahu. Tiba-tiba di tengah lautan ada seorang kakek-kakek muncul berjalan di atas air. Si kakek tadi berkata, "Wahai para awak kapal, para penumpang kapal perahu ini, aku punya satu kalimat, yang mana kalimat ini bila dibaca, maka orang tersebut pertama akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam musibah. Kemudian yang kedua, dia akan diberikan rezeki yang luas dari tempat yang terduga, dari tempat yang tak terduga. Orang tersebut akan diberikan kekayaan, akan bisa mengatasi berbagai macam masalah, ada jalan keluarnya, juga akan dijaga dari kejelekan makhluk. Kemudian akan diberikan kewibawaan oleh Allah dan dicintai oleh orang-orang. Siapa yang ingin mendapatkan amalan ini atau kalimat ini, maka dia harus membayar uang sebanyak 1000 dinar. Dikisahkan di kitab bahwasanya semua para penghuni kapal atau perahu tidak ada yang mau untuk memberikan uang 1000 dinar, karena 1000 dinar itu cukup besar. Saya mendapat keterangan dari ba'dul masyayikh ketika mengaji kitab fikih, bahwasanya 1 dinar dahulu itu sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 4 gram lebih. Ini kali 1000. Nah, tapi di antara para penumpang perahu atau kapal tadi ada seorang pemuda yang menyatakan, "Wahai Syekh, aku siap untuk memahari kalimat tersebut." Kemudian pemuda tersebut memberikan uang sebanyak 1000 dinar. Kata sang kakek, "Lemparkan saja ke laut uangnya." Setelah dilemparkan uangnya, lalu si pemuda tersebut dikasih ayat 1000 dinar oleh sang kakek. Nah, singkatnya cerita, si pemuda tadi
membaca ayat tersebut dengan penuh keikhlasan, dengan kekhusyuan, terus dibaca. Nah, tiba-tiba di tengah lautan kapal tersebut diterjang ombak dan semua penghuninya karam kecuali si pemuda tadi. Si pemuda tadi diselamatkan oleh Allah dan dia mendarat di satu pulau di tengah lautan. Biidznillah dia bisa menemukan sebuah gua yang penuhnya yang dalamnya penuh dengan emas dan barang-barang berharga. Dia pun kebingungan, ini walaupun banyak emas, banyak harta, ini harus keluar dari tengah lautan, bagaimana caranya? Kemudian dia pun membacakan ayat ini dan biidznillah dengan pertolongan Allah ada kapal yang lewat ke tempat tersebut. Bahkan ketika di tengah lautan tadi banyak sekali makhluk-makhluk jahat, jin yang ingin menyerangnya, tapi biidznillah dengan membaca ayat ini semua makhluk menjadi hancur terbakar. Nah, kisah singkatnya cerita, si pemuda tadi akhirnya bisa sampai ke daratan dan dia menjadi orang kaya, bahkan menjadi seorang raja di satu negeri. Itu kisah singkat kenapa ayat ini disebut ayat 1000 dinar. Untuk lebih jelasnya mangga bisa dilihat di kitab Tafsir As-Sawi, di kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Jadi bisa disimpulkan sebagaimana disampaikan oleh Ba'dul Masaih bahwasanya ayat 1000 dinar ini selain kita akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran, apalagi kalau diamalkan kandungannya akan mendapatkan kemuliaan di akhirat, juga dengan khasiat membacanya insya Allah. Pertama, orang tersebut akan diberikan rizki yang luas oleh Allah, akan melimpah rizki dari tempat yang terduga dan dari yang tak terduga. Insya Allah orang tersebut akan mendapatkan kekayaan dunia dan akhirat. Juga insya Allah pengamal ayat ini akan bisa mengatasi segala masalah. Bila dapat ujian, maka akan ada jalan keluarnya. Dan bila ada yang mau melihat jahat, baik itu dari karangan jin, setan atau manusia, insya Allah akan dijaga oleh Allah. Kemudian pengamal ayat ini akan diberikan kewibawaan oleh Allah, juga akan ditimbulkan rasa cinta, rasa sayang di hati semua makhluk. Itu keterangan dari Ba'dul Masaih. Nah, adapun yang dimaksud dengan ayat 1000 dinar adalah ayat akhir ayat kedua dan ayat ketiga dapat surat At-Tolak yang bunyinya seperti ini. Maka dilihat di layar HP. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ada di akhir ayat kedua dan ayat ketiga surah At-Tolak. Ba'dul Masaih, ayat ini insyaallah bisa dijadikan wasilah untuk menarik rezeki, menarik kekayaan, agar kita bisa membayar utang dan sebagainya. Juga bila kita sedang diuji, sedang ada masalah, agar ada jalan keluarnya, insyaallah bisa dengan mengamalkan ayat 1000 dinar ini. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Sebelum saya menyampaikan tentang cara mengamalkan ayat 1000 dinar, terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid, sanad ijazah, juga tentang pembangunan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sekarang saya bersama rekan santri sudah bisa menyusun 2 buah kitab, 2 buku Majmu'atul Fawaid. Pertama, juz pertama ini yang ini, kemudian yang juz kedua. Insyaallah nanti setelah saya menyampaikan tentang buku, juga tentang sanad ijazah atau silsilatul masaih, saya akan menyampaikan tentang cara mengamalkan ayat 1000 dinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Saya mohon maaf
videonya dijeda dulu. Saya akan menyampaikan tentang buku Majmu'atul Fawaid. Alhamdulillah saya bersama sahabat santri pesantren sudah bisa menyusun 2 buku Majmu'atul Fawaid yang berisi sebagian besar faidah-faidah yang ada di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada juga faidah-faidah yang belum saya share, dan juga ada faidah yang tidak akan saya share di YouTube tapi ada di buku Majmu'atul Fawaid. Untuk juz pertama, bukunya seperti ini. Halamannya sekitar 138 halaman. Untuk juz pertama alhamdulillah sudah tersebar ke berbagai macam wilayah di Indonesia, juga ada banyak yang dikirimkan ke luar negeri. Buku Majmu'atul Fawaid pertama isinya antara lain ada tentang cara-cara hadharah atau membacakan tawasul bagi sahabat yang akan mengamalkan faidah di YouTube Majmu'atul Fawaid. Sangat bagus bila mengamalkan atau hadharahnya seperti yang ada di buku ini. Selain tawasul juga ada di buku Majmu'atul Fawaid pertama ini ada berbagai macam salat sunat hajat. Antara lain salat sunat hajat istimewa yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada juga salat sunat hajat Nabi Khidir alaihissalam, dan ada salat sunat hajat kun fayakun. Insya Allah semuanya menjadi wasilah agar hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain salat sunat hajat, di buku Majmu'atul juz pertama ini ada juga macam-macam salat sunnah, antara lain salat sunat tahajud dan salat sunat duha. Semuanya dibimbing dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Kemudian di buku ini juga ada berbagai macam sholawat, antara lain sholawat Jibril, sholawat Syajaratun Nuqud, sholawat Munjiyat, sholawat Adrikni, sholawat Fatih, dan yang lain-lainnya. Semuanya dibimbing dari mulai cara hadharahnya, cara membacanya, juga doa penutupnya. Kemudian juga di buku yang juz pertama ini ada amalan-amalan khusus untuk memohon kepada Allah agar hajat kita cepat dikabul. Antara lain cara mewujudkan suratul Fatihah, cara mewujudkan ayat kursi, juga ada hizib basmalah, ada hizib rizki, dan ada amalan-amalan rezeki yang lainnya. Bila kita para pedagang, di sini ada amalan agar dagangan kita diberkahkan oleh Allah, laris, banyak pembeli, besar untungnya, dan diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Di sini juga ada amalan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apa saja penyakitnya, insya Allah bisa disembuhkan dengan faidah yang ada di buku ini. Kemudian juga ada tentang amalan penarik jodoh. Barangkali ada para sahabat, baik laki-laki atau perempuan, yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalannya, saya ambil dari kitab. Insya Allah, biar diamalkan dengan ikhlas, penuh keyakinan, akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di buku ini juga ada amalan-amalan wasilah untuk bisa melunasi utang. Umpama kita sedang punya beban, punya utang, ingin cepat bisa bayar, amalkan amalan yang ada di sini dengan penuh keyakinan akan pertolongan Allah. Insya Allah akan diberikan jalan oleh Allah sehingga kita bisa melunasi utang-utang kita. Kemudian juga di sini ada cara-cara tahlil singkat. Misalnya para sahabat ada yang mengirimkan bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar, dan sebagainya kepada orang tua, kepada guru, kepada saudara, sahabat. Di sini ada dibimbing dari mulai hadharahnya, bacaannya, juga doa isolnya atau cara mengirimkannya. Dan masih banyak faidah-faidah yang terkandung di buku Majmu'atul Fawaid juz pertama ini. Insya Allah bagi sahabat yang sudah memiliki, semoga buku tersebut menjadi keberkahan dan wasilah kemuliaan dunia akhirat. Selanjutnya untuk buku Majmu'atul Fawaid juz kedua, bukunya seperti ini. Ini tebalnya 168 halaman, 164 halaman, jadi lebih tebal dari Majmu'atul Fawaid juz pertama. Di
Di sini pun sama, memuat video-video yang sudah saya di YouTube dan ada faidah yang belum saya share, juga ada faidah-faidah yang tidak akan saya share di YouTube. Semuanya bertuliskan huruf Arab dan Latin. Antara lain isi daripada Majmu'atul Fawaid juz kedua ini, di sini ada tentang amalan ayat 1000 dinar untuk menarik rizki, menarik kekayaan, kewibawaan dan sebagainya dengan ayat 1000 dinar. Kemudian juga ada Riyadhah Suratul Ikhlas, memohon rizki kepada Allah, rizki besar pada Allah dengan tawassul kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ada di juz kedua ini. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan Riyadhah Suratul Waqiah. Ada juga Riyadhah sholawat nariyah, dan ada juga sholawat fatih. Semuanya dibimbing dari mulai hadarahnya, cara membacanya juga doanya. Kemudian juga di sini ada cara mengamalkan surah Yasin yang 1 kali membaca faedahnya sama dengan 41 kali yang diijakan oleh Al-Habib Idrus rahimahullah. Kemudian juga ada cara membaca surat Yasin yang 41 kali dengan doanya yang khusus untuk mohon rezeki besar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pula ada salat sunat wafa'ud duyun, artinya salat sunat agar kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk bisa melunasi utang-utang yang membebani kehidupan kita. Kemudian juga di sini ada hizib Syekh Abdul Qadir Al-Jailan radhiyallahu, ada juga hizib Imam Ja'far Shadiq, ada juga asma kurun, asma yang saya dapatkan ijazah dari para syekhina di Pasuruan yang sudah sangat masyhur di kalangan para santri, asma kurun untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan makhluk insyaallah. Bisa juga untuk menarik rizki, untuk kewibawaan dan lain sebagainya. Kemudian juga di buku ini ada amalan atau wiridan untuk para pedagang pembisnis. Biar diamalkan dan istiqomah, insyaallah dagangan kita dilariskan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah, besar untungnya. Atau para pebisnis, insyaallah diberikan jalan yang mudah untuk menggapai rizki yang halal, yang berkah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini di buku yang yang juz kedua ini ada doa untuk membuka aura. Ada juga doa cahaya nur Nabi Yusuf alaihissalam dan doa-doa lainnya untuk menarik hati, misalnya kita suami istri, agar suaminya cinta sama istrinya atau istrinya akan cinta sama suaminya. Di buku ini ada insyaallah. Dan masih banyak faidah-faidah agung yang khasiatnya sangat mengagumkan ditulis di buku ini. Insyaallah bagi sahabat yang berminat, semoga buku ini menjadi buku yang barokah dunia akhirat. Kita semua bisa saling mensyafaati di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selain dua buku ini juga ada pelengkap, yaitu Silsilatul Masyayikh atau rantai-rantai keguruan dari saya sampai ke Rasulullah SAW, yang mana Daud Badul Masyayikh, bila kita mengamalkan satu amal satu ridan, jelas sanadnya, jelas yang mengijazahkannya, insyaallah berkahnya akan semakin besar. Di buku kedua ini ada silsilah sholawat Syairatun Nuqud dari saya sampai ke guru-guru, dan juga ada ijazahnya insyaallah. Bagi sahabat yang ingin atau berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut lengkap dengan silsilatul masyayikhnya, mangga hubungi WA yang ada di HP ini. WA-nya itu WA admin perbukuan. Atau boleh klik link yang ada di deskripsi supaya langsung terhubung dengan WA admin buku. Insyaallah secepatnya akan ditanggapi oleh admin perbukuan. Dan sahabat sekalian, perlu diketahui bahwasanya hasil daripada infak buku ini akan saya gunakan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini para santri pesantren digratiskan atau diwaskan daripada uang makan bulanan, juga uang bangunan dan biaya pendidikan. Mohon doa dari para sahabat, semoga perjuangan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya bisa menyebar ke seluruh muslimin muslimat.
Saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sahabat yang telah berinfak di Pondok Pesantren Salam. Semoga Allah membalas dengan keberkahan kemuliaan dunia akhirat. Jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Kamis tanggal 7 September. Alhamdulillah pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam terus berjalan. Pesantren ini berukuran 16 ke 12,5 azam 3 lantai insya Allah. Mohon doa dari para sahabat, semoga pesantren ini bisa selesai dengan pertolongan Allah dan menjadi pesantren yang barokah. Kepada para donatur yang berinfak di pembangunan Pondok Pesantren Putri Darussalam, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, teriring doa jazakumullah ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan dunia akhirat. Insya Allah pesantren ini akan sudah amal untuk para donatur. Semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Di video ini saya akan menyampaikan 2 cara mengamalkan ayat 1000 dinar. Dan tentang ayat 1000 dinar sudah ada di buku Majmu'atul Fawaid juz kedua. Yang ini. Cara mengamalkannya untuk yang pertama atau yang tingkatan biasa, baca ayat 1000 dinar tadi, istiqomahkan baca setiap habis maghrib dan subuh minimal 21 kali atau 41 kali. Sebelum membaca, hendaknya kita membaca Fatihah dulu, khususan hajati hadhihi, sebutkan keinginan kita, misalnya Allah, aku mohon diberikan kemudahan, diberikan laris jualan, diberikan rezeki yang halal, dan apa saja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita baca Fatihah. Setelah baca Fatihah, kita baca Sallallahu ala Muhammad 7 kali. Kemudian baca Astaghfirullahalazim 7 kali. Lalu kita mulai membaca ayat 1000 dinar minimal 21 kali atau 41 kali. Maka lihat ayat sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh
Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surat At-Tolaq, akhir ayat kedua dan ayat ketiga. Nah, sebaiknya setelah membaca ayat 1000 dinar, baca doa ini. Dibaca boleh 7 kali, boleh 11, 21 kali atau 41 kali. Mangga lihat untuk doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walil rizqi ya razzaqu kulli musahhila. Saya ulangi. Wabil khairi ya fattahu faftah, wabil huda walil rizqi ya razzaqu kulli musahhila. Baca doa ini 7 kali atau 11 kali atau 21 kali atau 41 kali. Kemudian kita berdoa sesuai dengan keinginan kita. Istiqomahkan dibaca ba'da subuh dan ba'da maghrib. Lebih sering lebih baik insyaallah. Misalnya mau dibaca tiap habis sholat fardu, mangga, itu sangat baik. Faidahnya insyaallah akan diluaskan rezeki, dimudahkan rezeki oleh Allah. Bila kita pedagang, akan dibarokahkan dagangnya, banyak pelanggan, banyak untungnya. Bila kita petani, insyaallah pertanian kita akan dijaga oleh Allah, diberikan rezeki yang luas, halal dan berkah. Itu cara mengamalkan untung tingkat pertama. Kemudian cara mengamalkan yang kedua, ini agak berat juga. Maksudnya tingkatannya sudah tingkatan yang agak berat, tetapi bila diamalkan insyaallah faedahnya sangat besar sekali. Diijazahkan oleh ba'dul masyayikh bahwasanya kalau mampu mangga riyadhahi atau ya amalkan ayat sebenar dengan cara seperti ini, minimal 7 malam, 21 malam, atau kalau kuat sampai 41 malam. Caranya, setiap malam kita bangun, atau boleh juga habis isya diamalkannya, kemudian lakukan sholat sunnat hajat sebanyak 2 rakaat. Niatnya, usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Di setiap rakaatnya, setelah kita membaca suratul Fatihah, maka kita baca ayat 1000 dinar sebanyak 25 kali. Jadi, selesai kita membaca suratul Fatihah, kita tidak perlu membaca surat-surat pendek, umpama kita langsung saja membaca ayat 1000 dinar sebanyak 25 kali. Sama di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Kemudian kita lakukan surat ayat tersebut seperti biasanya. Nah, setelah salam, maka kita bacakan tawasul atau hadharah. Untuk tawasulnya, bagi yang belum punya, mangga bisa dilihat di deskripsi video ke-22 di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Cara mencarinya ketik di Google Majmu'atul Fawaid spasi angka 22. Nanti ada di deskripsinya. Atau bagi sahabat yang sudah punya buku Majmu'atul Fawaid juz pertama, ada di sini contoh tawasulnya dengan huruf Arab dan Latin. Setelah membaca tawasul atau hadharah, lalu kita membaca ayat 1000 dinar. Kalau mampu bacanya 1001 kali. Itu bacanya 1001 kali sesuai anjuran yang terdapat di kitab Al-Jawahirul Khamsah. Kalau tidak mampu, boleh diperkecil menjadi 313 kali. Jadi, kalau mampu bacanya 1001, kalau tidak mampu bacanya cukup 313 kali. Sebagaimana keterangan di kitab Al-Jawahirul Khamsah, di sini ada keterangan, man fa'ala dzalika qadallahu hajatahu ayya hajatin kanat minal hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Artinya, bila kita mengamalkan seperti tadi, dibaca 1001, insyaallah hajat apa saja biidznillah akan Allah kabulkan. Tetapi mungkin datang ijabah rahasia Allah itu tidak bisa ditentukan oleh kita. Setelah kita membaca ayat 1000 dinar sebanyak 1001, lalu kita membaca doa ini,
Ya musabbibal asbabis sabbib. Saya ulangi, ya musabbibal asbabis sabbib, dibaca sebanyak 11 kali. Setelah baca doa tersebut, kita lanjutkan membaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Saya ulangi dengan huruf Latin, maka lihat. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dibaca 3 kali. Setelah membaca ayat tadi, kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka baca 11 kali. Kemudian kita tutup dan baca doa rizki yang berbunyi Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Dibaca 100 kali. Saya ulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. 100 kali. Nah, setelah itu kita berdoa memohon sama Allah sesuai dengan keinginan kita atau hajat kita. Boleh kita meminta agar diberikan rezeki yang luas, harta yang melimpah, usaha yang sukses dan berkah, mangga boleh. Atau kita sedang ada masalah, minta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, boleh mangga. Atau kita sedang kebingungan, kesusahan, ada yang mengancam sebagainya, minta sama Allah agar selamat daripada kejelekan manusia, kejelekan jin dan setan. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan seperti ini baik sekali diamalkan selama 7 malam, 21 malam, 41 malam atau sampai 49 malam. Setelah itu kita tinggal istiqomah membaca 41 kali atau 21 kali setiap habis maghrib dan habis salat subuh. Insya Allah bila kita istiqomah akan diberikan kemuliaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika riyadhah mau pakai puasa malam lebih baik, tidak pun tidak apa-apa. Yang penting bacaannya dibaca dengan betul, penuh kekhusyuan dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah punya buku ini, insya Allah lebih mudah, tinggal dibaca karena sudah ada di buku Majmu'atul Faid juz kedua. Tapi yang tidak punya bukunya pun tidak apa-apa, maka tinggal amalkan saja. Saya sudah ijazahkan. Untuk yang ingin buku Majmu'atul Fawaid juz 1 dan 2 juga saran ijazahnya atau sesuatu masai, cara mendapatkannya maka tinggal lihat di deskripsi ada linknya, tinggal di klik link tersebut, nanti akan terhubung dengan nomor WA admin. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna sababan lihtidai ummati Sayyidina Muhammad.
Allahumma ij'alna min ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.